tujuan yang sama. Apapun keadaan kita saat kita datang ke tempat ini, kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang ajaib, Dia penolong dan yang kita andalkan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami selalu mempercayai-Mu dalam setiap langkah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang setia, mendampingi kami, menyertai kami Bapa. Terima kasih kalau sampai detik ini, karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, yang kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dimanapun kami melangkah, Engkau ada. Saat kami duduk, saat kami berdiri, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama rindu menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Memang hanya Engkau yang layak terima segalanya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya.
kembali nyanyikan pujian ini, saudara. Walau ku harus berjalan, kami perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Perlindungan dari-Mu, percaya tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Amin, amin Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setia-Mu Udah kita semua bagi berdiri bersama-sama. Hanya Engkau Juru Selamatku yang hidup ya Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Kau Juru Selamatku, Yesus Engkau Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, nyata setiamu Tuhan, Engkau ajar, Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami, oh Tuhan.
haleluya, haleluya. Engkau juru selamatku yang hidup Tuhan. Engkau Tuhanku yang ajaib. Engkau Tuhanku yang penuh kasih. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang kami perlukan. Engkau tempat kami bersandar. Engkau sumber sukacita kami. Hanya dengan Engkau saja kami tenang ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera hidup kami. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Sukacita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berikan tos kanan kiri muka belakang. Sudah cuci tangan semua kan ya? Tuhan Yesus sumber sukacita dan damai sejahteraku. Amin. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada tandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Engkau maha kuasa Tuhan, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang percaya Tuhan maha kuasa katakan amin. Haleluya. Tak terlukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa Kau Tuhan, maha
Semuanya ikuti tepuk tangan saya ya. Katakan sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa Kau Tuhan. Amin. Maha mulia, dulu sekarang. Maha kuasa Engkau Tuhan Yesus. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Terima kasih Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Dia Tuhan yang benar, yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan Yesus. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam. Namun ada tangan Tuhan Yesus, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Kau Tuhan yang benar Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, janji-Mu tak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita, saudara. Tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Tuhan yang benar. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau juru selamat kami Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tetap bersukacita, amin. Dia Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini berapa kali sudah satu kali ya. Ini lagu yang kedua ya. Saya suka nyanyi lagu ini. Mohon izin lepas masker ya kayaknya. Karena ini pengalaman saya sendiri saudara ya. Lagunya semangat tapi saya kok nangis ya. Kadang-kadang kita saat kita datang ke tempat ini, saat kita berdoa, saat kita menyanyi, nggak bisa diungkapkan saudara ya. Saat kita datang sama Tuhan itu 1000 rasa. Ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jadi saat datanglah kepada Tuhan saudara, apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, amin. Haleluya, nyanyikan pujian ini saudara. 1000 rasa, amin. Mari tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Oh, 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 oh. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin. Haleluya. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, katakan sama-sama 1000 rasa, 1000 rasa, amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Nyanyikan dulu yang ini kembali, amin. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin, haleluya. Terpana, terkagum aku dibuatku, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, katakan sama-sama 1000 rasa, 1000 rasa. Oh, oh, oh. Sekali lagi saudara nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu
mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Amin. Haleluya. Terpana, tertegun aku dibuatku, sebab Kau Tuhan kan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Katakan sama-sama, 1000 rasa, 1000 rasa. Oh, 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 oh. Musik memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hadir-Mu, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. 1000 rasa, 1000 rasa. Oh, 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 oh. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sedang duduk kembali. Haleluya. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasakan damai sejahtera dan ketenangan yang tidak ada gantinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memperhatikan setiap kami tanpa terkecuali. Engkau Tuhan yang sama. Engkau Bapa kami yang baik. Kebaikan-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya selalu sama Tuhan. Siang hari ini kami semua yang ada di tempat ini, kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, yang kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau juru selamat kami. Saat kami datang kepada Engkau, Engkau selalu menerima kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak ada tempat yang lain yang bisa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dekat Engkau saja Tuhan. Haleluya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku.
Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa, perkara yang besar, perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, hanya kepadamu Tuhan kami boleh berharap. Tuhan, hanya kita semua bisa selalu berharap kepada Tuhan, saudara. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Mari yang percaya, sekali lagi saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Oh, Dia ajaib, Dia ajaib. Oh, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Sekali lagi, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Amin, haleluya. Biarlah lamanya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatimu, nyatakan kepada Tuhan Yesus, jadilah seperti imanmu, saudara. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar.
percaya Engkau Tuhan. Mari yang pria nyanyikan pujian ini, pemain musik, semua pelayan Tuhan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Mari yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku berkuasa, Tuhan. Yes, amin. Di luar batas kemampuanmu, Dia ajaib. Dia terlalu sanggup menolong saya dan saudara. Oh, haleluya. Sekali lagi saudara, sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh Tuhan, ku berkuasa perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa, Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Sekali lagi saudara, Tuhan, ku berkuasa, Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Oh Yesus, kemenangan di dalam hidupku, kemenangan besar di dalam, kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia saudara, mari kita sembah Dia. Kita belajar menyembah Tuhan saudara. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk apa yang sudah kami boleh alami sampai hari ini. Yang kami tahu semuanya tidak pernah lepas daripada perhatian Tuhan. Semuanya tidak pernah lepas daripada perhatian-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Tak dapat terselami jalan pikiran-Mu Tuhan. Ajar kami selalu mengerti akan setiap rencana-Mu. Oh Yesus, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu ya Tuhan. Oh, kami sembah, kami
kami muliakan, kami angkukan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau kemenanganku, semangat hidupku, tak ada yang bisa gantikan-Mu lagi. Hanyalah diri-Mu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah Kau ingkari janji-Mu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kemenanganku ya Tuhan, Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan-Mu Tuhan. Hanyalah diri-Mu, hanyalah diri-Mu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah Kau ingkari janji-Mu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Haleluya Yesus. Engkau sahabat kami yang sejati Tuhan. Kami tahu tidak ada yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hati kami. Selalu ada yang baru saat kami bersama-Mu Tuhan. Selalu ada damai. Saat dunia tidak bisa memberikan kami ketenangan, hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Saat dunia tidak bisa memberikan kami kepuasan, hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hati kami merasakan kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam dunia ini. Mungkin kami bisa kehilangan sesuatu di dunia ini. Mungkin kami bisa ditinggalkan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi pribadi-Mu itu Tuhan yang tak tergantikan, yang selalu kami butuhkan di saat apapun kami. Engkau Bapa yang selalu baik. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak bersyarat. Terima kasih kalau Engkau selalu mengasihi kami. Seberapapun kami sudah jauh dari Engkau. Siang hari ini saudara, secara khusus Tuhan mengundang setiap kita kembali kepada Tuhan. Kembali dengan segenap hati mempercayai pribadi-Nya. Kembali dengan segenap hati untuk kita dekat dengan Dia saudara. Jangan pernah kita tinggalkan kasih kita yang semula. Dia Bapa yang luar biasa. Sejauh apapun kita saudara, Dia tetap memanggil kita.
kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu mengasihiku Tuhan. Yang kami tahu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu saat Engkau hadir, tidak ada satu pribadi pun yang dapat menahan kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Biar damai sejahtera sukacitamu itu terus mengalir dalam setiap hati dan pikiran setiap kami Bapa. Biar pujian kami boleh menjadi pujian yang harum dan menyembah, dan boleh penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih pengurapan mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biar benih ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami tidak hanya suka mendengar firman, suka membaca firman, tapi juga suka untuk berusaha terus melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru, dipulihkan untuk memulihkan orang lain, ditolong untuk menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu ajaib dalam hidup kami. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat kembali. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa pujiannya. Kekuatan kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Allah itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Seperti pujian tadi ya, 1000 rasa. Hadirat Allah itu luar biasa ya. Mungkin saat-saat ini banyak hal yang kita hadapi ya. Banyak masalah yang kita hadapi. Kalau mungkin yang sekolah itu masalah mungkin dalam pelajaran, ya mungkin dalam pekerjaan. Kalau yang sudah berumah tangga banyak hal yang lebih kompleks ya. Karena kadang-kadang masalah itu dari keluarga kita sendiri, juga ada masalah dengan keluarga pasangan kita ya. Kita butuh Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kita bisa berdiri, kita bisa melayani itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara dan saya masih ada di sini, masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Nyatakan kepada Tuhan bahwa saat ini aku ada, aku bisa beribadah, aku bisa melakukan segala aktivitas. Itu berarti aku punya rencana, Tuhan punya rencana di kedepan kita. Next, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Berarti yakini bahwa Allah Immanuel itu menyertai setiap kehidupan kita. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Ingat ya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun, seberat apapun masalah hidup kita, Tuhan melihat dari surga. Dia sanggup mengangkat kita, Dia sanggup menolong kita. Sebesar apapun masalah kita. Puji Tuhan ya. Oke, selamat yang baru wisuda, ketua kaum muda kita, Saudari Carol ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kumlot ya. Puji Tuhan. Desi adakah? Wah, ya. Luar biasa ya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Ilmu-ilmunya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, siap ya. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai 32.
Saya mengambil tema ini karena pada saat itu ada teman saya menyampaikan firman Tuhan tentang ayat ini, tapi temanya beda ya. Saya teringat ada sesuatu yang membuat saya mengambil tema ini. Matius pasal 21 ayat 28. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ya, ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus mungkin dengan murid-muridnya atau dengan orang-orang Farisi ya. Perumpamaan ini berbicara tentang panggilan. Mungkin sekilas tidak ada kata panggilan "sini anakku", tidak ada ya. Tidak secara gamblang menyebutkan bahwa ayah ini memanggil anaknya, tetapi ayah itu langsung berkata, ya, langsung berkata kepada 2 orang anaknya. Yang satu berkata tidak mau, tapi dia melakukannya. Yang satunya ya. Yang satu ya, tapi tidak melakukannya. Yang satunya tidak, tapi menyesal lalu melakukannya. Dan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, mana yang kamu pilih? Atau anak yang pertama atau anak yang terakhir? Ternyata mereka tahu bahwa yang terakhir. Di situ ya, panggilan itu terjadi pada saat kita itu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sampai kepada kita itu menunjukkan panggilan. Panggilan itu apa? Panggilan itu suatu undangan, ajakan Tuhan untuk melakukan sesuatu, melakukan firman Tuhan. Sampai ingat ini ya, panggilan ini ada sinetronnya, enggak salah ya? Ada enggak? Oh, berarti enggak ada yang lihat TV ya? Aduh, berarti Bu Eli dong yang lihat TV. Sepintas, ya memang Bu Eli itu bukan yang suka yang sampai nonton berjam-jam. Sekilas ada sinetron kok judulnya ini ya, gitu ya. Sampai waktu saya ambil tema ini, loh, ini kok sesuai sinetron, dikira nanti bikin wah Bu Eli ambil dari sinetron. Enggak. Tiba-tiba saya ingat ayat ini dan temanya seperti itu ya. Panggilan itu ya, ajakan Tuhan, himbauan Tuhan, undangan Tuhan ya. Pada saat kita membaca artikel rohani, membaca firman Tuhan, itu sudah undangan Tuhan. Itu panggilan itu sudah sampai ke dalam diri kita. Apakah kita respon terhadap panggilan Tuhan? Ya, kalau pelajaran seperti matematika, ya, fisika, biologi, kimia atau apapun pelajaran itu enggak butuh respon ya. Itu sekedar pengetahuan saja. Tapi beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini butuh respon kita. Firman Allah menuntut respon kita. Apakah kita melakukannya? Apakah kita seperti 2 orang anak ini? Yes man. Orang yang yes man. Saya ingat ya waktu saya kerja, beliau bilang gini, pimpinan saya ya, jangan jadi orang yang yes man. Maksudnya ya tapi tidak dikerjakan. Ya tidak tahu apa maksudnya pimpinannya itu. Dengarkan baik-baik apa yang jadikan perintah
dari pimpinan? Apa menjadikan tugas dari pimpinan? Ya, seperti itu beliau menyampaikan kepada karyawannya. Jangan sampai hanya bilang yes man tapi tidak tahu apa-apa. Demikian juga firman Tuhan. Tuhan inginkan ya, firman Tuhan itu sampai kepada kita dan kita meresponnya, kita melakukannya, ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak sekedar hanya ya atau tidaknya ya. Tapi Tuhan inginkan kita menanggapi. Kalau kita tidak menanggapi, itu berarti kita menolak. Kalau kita tidak menanggapi firman Tuhan, berarti kita berkata kepada Tuhan, berani berkata kepada Tuhan, tidak Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Banyak hal ya yang kita hadapi saat ini. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita yang jujur, kadang-kadang jujur itu kadang-kadang ajur ya. Kita berkata jujur apa adanya, seringkali ya banyak hal yang kita hadapi ya. Ketika kita jujur, dikira kita mencari muka, ya repot ya dunia ini ya. Kita mau ngomong apa adanya, dikira kita itu mencari muka dari pimpinan kita. Tapi Tuhan inginkan kalau kita merespon firman Tuhan, pasti kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi panggilan selain kita merespon, kita juga yang dikatakan di sini pergi dan bekerjalah. Itu menunjukkan tentang melayani. Ya, pasti saudara-saudara di sini, adik-adik ini ya, semuanya sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ingat ya, melayani bukan hanya di gereja. Ya, melayani di pekerjaanmu. Di dalam rumah, di dalam keluarga, di sekolah. Tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang yang merespon dalam setiap kebenaran firman Tuhan, pasti ada hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya aku jadi orang Kristen, aku sudah berpuluh-puluh tahun. Aku sudah dari nenek moyangku, aku jadi anak Tuhan. Kalau bagi saya bukan nenek moyang saya, baru dari orang tua saya, baru mengenal firman Tuhan, baru mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kakak saya nomor berapa itu masih belum mengenal kebenaran firman, belum mempercayai Tuhan Yesus. Pada saat saya lahir, baru beliau itu mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, karena apa yang dia rasakan, kesaksian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, langsung orang tua saya merespon. Berarti apa? Berarti menunjukkan bahwa orang tua saya itu menerima panggilan dari Tuhan. Panggilan bukan hanya seperti waktu Samuel dipanggil Samuel, bukan seperti itu. Pada saat firman Tuhan disampaikan seperti ini, itu berarti saudara dan saya, itu firman Tuhan itu sudah sampai dalam diri kita. Dan apa yang kita lakukan? Apa yang menjadikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan harus kita lakukan. Pasti ada hal-hal yang luar biasa. Ya, seperti Kolose 3:23, apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatu dimanapun kita berada, lakukan itu untuk Tuhan. Ya, meskipun banyak kekurangan, entah itu orang tua kita, entah itu pimpinan kita, atau siapapun kita, pasangan kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, kalau manusia, ya jujur ya, manusia itu seringkali banyak mengecewakan, ya manusia itu banyak seringkali mengecewakan. Tapi hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu untuk aku. Maksudnya Tuhan sendiri yang berkata, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak hal yang saya alami, ya hari-hari ini ya, entah itu masalah keluarga sendiri,
keluarga pasangan saya pribadi, ya, pasangan saya, ya, suami saya, banyak hal yang dihadapi. Jadi numpuk gitu ya. Itu kalau sudah rumah tangga memang permasalahan itu pasti ada, ya. Dan itu membuat kadang-kadang keluarga sendiri tuh ada goncang sedikit karena ada berita seperti ini, ada berita seperti itu dari keluarga saya pribadi, dari keluarga suami saya. Jadi hal-hal yang seperti itu, dan itu membuat saya gini, Tuhan mampukan keluarga kami, keluarga besar maksudnya ya, untuk menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi, ya. Pasti Tuhan tahu, pasti Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik. Kalau kita seringkali menolak respon kebenaran firman Tuhan atau menolak kebenaran firman Tuhan, justru kita itu menunjukkan kita jauh dari Tuhan. Jangan seperti anak sulung ini. Ya, tapi dia pergi ke tempat minum-minum, ya. Entah itu tidak ke gereja. Ayo setia ya, ya. Ada kan setia ya, iya. Baca firman Tuhan ya. Oh iya Kak, oh baca firman Tuhan. Tapi tidak pernah dilakukan. Tapi ada anak, wah enggak sempat aku Kak. Tapi tiba-tiba dia berpikir, oh iya ya, aku harus membaca firman Tuhan. Karena aku butuh firman Tuhan. Aku butuh terang firman Tuhan menerangi hidupku. Kalau kalian masih, saudara ini masih ada yang sekolah, ada yang kuliah ya. Secara umum kan langkah saudara itu masih panjang ya. Banyak proses yang saudara hadapi ya. Kalau saya sudah setengah abad, bayangkan ya. Usia saya sudah setengah abad. Berapa setengah abad? 50. Berarti saya sudah melalui menikmati dunia ini, asam, garam, manis, pahit, kecut, asam, luar biasa ya. Banyak yang saya hadapi. Kalau saudara kan masih berusia, ada yang belasan tahun, udah ada Beli, ada masih belasan tahun ya. Ada ya, wah itu butuh proses. Banyak yang dihadapi, siap-siap ya. Usia-usia seperti itu banyak tantangan yang dihadapi ya. Kalau kita merespon firman Tuhan, kita tetap bertekun ibadah, setia kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan pada kita. Kita butuh kebenaran firman Tuhan. Berakarlah kuat di dalam Tuhan ya. Berakarlah kuat di dalam Tuhan. Saya beberapa minggu-minggu ini berkata kepada seseorang, saya ingin berdiam diri ya. Berdiam diri bukannya bertapa, bukan ya semedi di suatu tempat, bukan. Berdiam diri benar-benar hati saya pribadi mengkhususkan diri untuk Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau ya. Banyak hal ya. Apalagi anak-anak saya sudah besar ya. Saudara tahu anak-anak sudah besar, punya pasangan sendiri-sendiri ya kan. Kadang-kadang saya sendiri di rumah karena mereka sibuk dengan pasangannya masing-masing. Jadi lebih enak, saya bilang gini, lebih enak saya sendiri. Entah itu di kamar atau dimanapun, saya belajar menyempatkan diri dengan kesibukan. Ya kesibukan, meskipun kesibukan saya itu tidak kesibukan yang seperti orang-orang yang karirnya wah luar biasa, enggak. Tapi tetap sesibuk apa, saya kalau sudah bekerja pulang ngajar, saya kan sudah melepaskan jubah, melepaskan profesi saya kan. Jadi kalau sudah masuk rumah, sudah jadi ibu rumah tangga, jadi terjun langsung sudah pulang mengurusi ini gitu ya. Saya ingat seorang istri tunduk kepada suami, ya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, ya. Meskipun anak-anak saya sudah besar, tetap saya menyiapkan apa yang dibutuhkan, tetap meskipun dia punya uang sendiri untuk beli ini, tapi tetap tidak bisa lepas tanggung jawab seorang ibu kan, tetap menyiapkan entah itu dimakan atau tidak. Ya, ini Matthew kan kos ya. Jadi saya berpikir juga pikirannya orang tua, kalau biasanya pagi disiapkan, ini anakku ya apa kalau di sana. Tetap ingatkan, ayo sarapan atau ayo gini jaga kesehatan. Ya, jadi karena dia jauh dengan orang tua. Hanya doa saja ya. Hanya doa yang saya panjatkan pada Tuhan supaya Matthew tetap dalam pelindungan Tuhan. Makanya saya sering diingatkan waktu saya bekerja di suatu tempat di mebel ya, furniture di daerah Bambi dulu itu, dekatnya keramik diamond. Nah dulu itu pernah kerja di situ. Itu ada persekutuan ya.
perusahaan itu mengundang hamba-hamba Tuhan biasanya gitu ya, persekutuan. Jadi ingat saya itu ya, jangan lupa baca Mazmur 91 itu ya. Mazmur 91 kan perlindungan dari Maha Tinggi kepada orang-orang yang benar ya. Jadi itu saya baca, setiap kali saya baca firman Tuhan ya, ayat itu tidak terlepas dari pembacaan saya. Mazmur itu dulu, setelah itu ayat-ayat yang dimana saya berurut, mungkin dari Kejadian sampai Kejadian, terus Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, habis Perjanjian Baru, lama lagi. Jadi butuh diulang-ulang. Jangan terus habis sudah ya kita ulang-ulang terus ya. Segala sesuatu tentang firman Tuhan itu tergantung dalam diri kita. Apakah kita merespon ya? Kalau merespon itu berarti seseorang itu mau mendengar firman Tuhan, mendengarkan baik-baik. Tapi jangan seperti Etikus. Tahu enggak ceritanya Etikus? Dia mendengarkan khotbahnya Rasul Paulus sampai tertidur. Ayo siapa di sini kalau mendengarkan firman Tuhan sampai tertidur pulas, akhirnya jatuh dari loteng? Ya kan? Siapa di sini sampai hyut gitu ya? Loh, ini pengalaman ya. Bukan saudara saja, saya pernah seperti itu. Mungkin waktu itu kecapean atau bagaimana ya. Pikir saya itu memejamkan mata. Ya pikir saya itu memejamkan mata. Ternyata lah kok keseliut gitu ya. Tapi puji Tuhan tidak ada orang yang melihat. Tapi Tuhan yang melihat. Jadi keseliut. Ya mungkin kecapean ya. Nah, jangan sampai seperti Etikus ini. Sampai terlelap mungkin duduk di jendela semilir gitu ya. Akhirnya jatuh. Dan itu mati kan. Terus dihidupkan oleh Rasul Paulus ya. Respon ya, panggilan itu menunjukkan respon kita kepada Tuhan. Apakah kita menerima atau tidak itu terserah. Tuhan menciptakan kita itu diberi hak bebas, kehendak bebas. Terserah kamu pilih mana. Apakah pilih jalan yang lebar atau jalan sempit? Terserah. Kamu hidup dalam kedagingan atau hidup dalam roh, itu terserah. Tuhan tidak pernah maksa, ayo kamu harus hidup dalam roh. Itu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran atau kita hidup dalam kedagingan? Apakah kita masih hidup keduniawian ataukah kita benar-benar melakukan apa yang jadikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, selain kita mendengar, kita memahami apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau ya dalam kebenaran firman Tuhan ini ya. Apa yang disampaikan hamba Tuhan ini ya. Saya ingat ya, ini pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya 1 tahun yang lalu, tepat bulan Oktober. Terima kasih buat Ketua Kaum Muda. Ini 1 tahun hal yang mengerikan buat saya. Suatu saat saya pulang ngajar dengan hujan yang rintik-rintik. Tidak ada pikiran apa-apa ya. Ya biasa pulang kerja gitu. Pulang ya. Tiba-tiba leher saya ini tersendat kabelnya telepon. Lah misalkan kalau itu kabel listrik, sudah tinggal nama Elia gitu ya. Sungguhan saudara, saya ini tersendat sampai misalkan ini sampai saya bilang gini, hei Eli, saya bilang sama mungkin roh saya itu ngomong sama jiwa saya yang ngomong sendiri, hei Eli tenang, jangan panik ya. Soalnya kalau gas saya gas lagi, kan bisa keseret kan kabelnya tuh, wah enggak bisa terpikirkan itu ya. Sampai ada suara tenang, jangan digas. Nah ini Roh Kudus ya, yang luar biasa, saya sampai merinding, luar biasa. Kalau saya ini nggak bisa menguasai diri, ngegas gini sudah, sepeda motor lanjut gini, saya kan ketekek kan, iya ketekek itu pastinya. Suara itu lembut, tenang, jangan digas, jatuhkan sepeda motormu, jatuhkan sepeda. Otomatis kalau jatuh kan kendor kan. Sampai saya tenangkan diri saya, ya Tuhan ini hujan rintik-rintik, sepi nggak ada penduduk. Jadi saya ini berusaha sendiri, pastinya dengan Tuhan. Jadi tepat, ini bulan Oktober tahun kemarin.
Itu setelah hujan deras sekali. Jadi orang kampung di situ, daerah itu loh, Panjunan. Saya kan kalau pulang ngajar kan mesti lewat situ. Sampai anak-anak saya, hati-hati mama ini kacamatanya perlu ganti, helmnya ini wah macam-macam anaknya. Ya sudah, kalau ganti ya silakan dibelikan gitu ya. Kalau mama helmnya gelap gitu dibelikan, ya akhirnya anak-anak dua ini tidak tahu berunding apa, ya sudah. Jangan pakai helm itu macam-macam ya. Memang helm saya kan agak gelap, mungkin kabel hitam. Ya Tuhan, misalkan itu kabel listrik. Ya Tuhan, sudah nggak terbayang saya, nggak terbayang. Saya pikirnya Tuhan, kalau saya masih ada, itu berarti Tuhan punya rencana di depan saya sana, gitu ya. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Entah apa itu, ya sudah saya jalani. Ya, makanya kalau kita merespon firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang saya hadapi, tapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Kalau saudara saat ini menghadapi sesuatu, ingat, Tuhan itu Allah yang berkuasa. Seperti pujian tadi ya, Tuhanku berkuasa untuk memberikan, ya kan, kekuatan, kemenangan yang kita alami. Jangan berpikir, wah Tuhan itu mungkin hanya yang melayani saja Tuhan itu sanggup menolong. Justru yang melayani itu banyak tantangannya, ya kan. Orang yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan itu lebih besar biasanya permasalahan hidup. Tapi ingat, Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab, ya. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Banyak hal yang saya alami, banyak hal yang keluarga saya alami. Tuhan pasti memberikan celah-celah, ya, buka pintunya sedikit demi sedikit, sesuatu yang luar biasa. Mungkin saat ini saudara berpikir tentang pasangan hidup, ya kan, pekerjaan, setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah kerja di mana, gitu kan. Banyak hal yang dihadapi. Tapi ingat ya, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam apabila anaknya itu berseru kepadanya. Seperti saya tadi, pada saat saya terjerat, hati saya langsung kontak, tolong saya Tuhan. Tidak ada orang yang menolong, tidak ada. Pada saat saya sudah kerengkel-kerengkel jatuh, itu baru ada sepeda motor lewat, baru dibantu. Wah, leher saya membekas saudara. Saya ingat 1 minggu itu leher saya sakit. Karena benar kan ini kejerat. Bayangkan kalau orang yang, saya sampai gini, bayangkan orang yang bunuh diri ya. Sakit berarti kan? Sakit, itu saja kesendat gitu. Ya ampun, rasanya luar biasa sakitnya. Tapi Tuhan, ya, yang kita sembah itu tidak pernah menutup mata. Allah itu tidak tertidur dan tidak terlelap apabila kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Bukan saat ini, oh Tuhan aku butuh kendaraan, oh Tuhan aku butuh ini. Ingat, Tuhan sumber segalanya buat kita, ya. Seperti ayat ini, kalau kita menanggapi atau merespon firman Tuhan, ya, kita lakukan untuk Tuhan. Banyak hal ya, mungkin saudara saat ini juga menghadapi sesuatu yang saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Banyak hal yang peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami, ya. Tuhan itu senantiasa tolong, entah itu hampir tertabrak kereta api, ya kan? Itu hampir berapa kali itu ya, tertabrak kereta api tapi tidak jadi karena ada yang menolong. Ya luar biasa ya. Nggak tahu siapa pemuda itu ya. Saya sempat masih ingat itu ya. Siapa pemuda ini? Tuhan, siapa yang membantu saya? Karena waktu itu, oh ya, mungkin ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Waktu itu saya kan di GPT ya, Menanggal, dekatnya STM 3, depannya Cito. Itu kan ada rel kereta api kan jeglong gini. Saya masuklah situ. Ya, tiba-tiba loh, palang pintunya ini sudah nutup. Saya ini jeglong gini kan, mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Di sini nggak ada palang pintunya, jadi itu yang sebenarnya salah ya. Sudah saya lusut seperti orang yang nggak bisa bergerak, ya, nggak bisa bergerak. Tahu kalau ada kereta api dulu, tahu kereta api itu sudah ada lampunya gini kan, kelihatan kan. Itu rasanya berat sekali untuk
Untuk turun dari sepeda motor itu berat sekali, sampai orang itu teriak-teriak sepertinya gak kedengar. Saya pikir gini ya, apa orang yang mau tertabrak itu seperti itu ya? Telinganya itu gak dengar sama sekali, sungguhan gak dengar sama sekali. Tetapi entah caranya Tuhan itu membuat saya itu menoleh ke sana. Wah, ada kereta api. Jadi saya turun, gak mikirkan sepeda motor saya ya. Wes biarno ini, sampai saya dikata-katai orang, wah macam-macam. Enggak saya hiraukan ya, enggak saya reken. Jadi sepeda motor saya taruh, saya pikir waduh, sepeda motorku apa ini? Tiba-tiba ada seorang pemuda. Wah, ini pahlawan saya ini. Enggak tahu kegelapan malam kan tidak tahu siapa dia ya. Jadi dia langsung mengambil sepeda motor saya, dilempar ke sana. Berapa menit setelah itu kereta apinya lewat. Misalkan itu kalau kereta api penumpang sudah habis juga ya. Ini kereta api yang panjang tuh loh, saudara, kereta api gerbong yang panjang soal itu jalannya kan pelan. Dari situ hal yang luar biasa. Banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Pasti saudara punya kesaksian seperti itu. Kesaksian yang Tuhan tolong tepat pada waktunya. Untuk kita semuanya ya. Lakukan sesuatu yang baik. Responlah firman Tuhan dengan baik. Panggilan untuk melayani, selain kita merespon, kita tahu bahwa panggilan kita kepada panggilan yang dari Tuhan itu panggilan untuk melayani. Tuhan datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Komitmen kita dalam pelayanan gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saudara sering alasan banyak, ayo ambil bagian doa, ayo baca firman Tuhan, banyak alasan gitu ya. Ayo berubah seperti anak yang bungsu ini. Tidak, tapi langsung berubah. Ya, langsung ada responnya untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan. Tanggapan itu bukan hanya berkata ya atau tidak, tapi ketulusan. Apakah kita tulus menanggapi firman Tuhan? Apa kita mengeluh, ngomel apabila ini kesenanganku Tuhan, aku tidak mau lepas ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang lepas, apakah kita masih megang? Misalkan saat ini banyak hal yang membuat kita tidak lepas dari HP misalkan ya. Tidak mau baca Alkitab tapi HP-an terus ya. Atau hal-hal yang lainnya yang membuat kita terikat dengan sesuatu, membuat kita menomorduakan Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan tadi ya dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang pemungut cukai, orang Farisi itu kan secara teorinya itu hafal ya. Ayat-ayat Alkitabnya itu hafal ngelontok. Kita jangan hanya hafal aja ya. Oh, tahu itu ayatnya. Di sini tahu, tapi tidak pernah mempraktekkan. Seperti orang Farisi ini. Orang Farisi itu seperti orang munafik. Dia hanya tahu, tapi tidak pernah mempraktekkan. Dia jijik dengan pemungut cukai. Dia jijik dengan pelacur, perempuan-perempuan sundal. Saya ingat waktu itu saya diajak survei ya. Kalau misalkan kalau ada retreat kan pastinya kita survei di mana gitu ya. Saya ingat gembala saya dulu pernah bilang gini, ada gereja di Tretes, itu jemaatnya itu pelacur. Jemaatnya itu pelacur semua. Lah terus perpuluhannya gimana? Apakah diterima oleh gembala itu? Terus salah satu pelacur bilang gini, ini kan profesi, bilang gitu ya. Ini pekerjaan kami. Kalau kami memberi perpuluhan, masa ditolak? Intinya saya melakukan ini bukan nafsu ya, tapi untuk kerja. Jadi sempatlah waktu itu saya sempat mampir di gerejanya, gereja di Tretes itu ya. Memang ya gerejanya enggak besar sekali ya, cukup. Ternyata memang benar. Jemaatnya itu banyak pelacurnya. Banyak perempuan-perempuan panggilan gitu loh.
Seperti firman Tuhan ini, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu yang akan mendahului. Mungkin kita banyak teori tapi kita tidak melakukan. Tapi orang pemungut cukai dan perempuan sundal ini tahu aku salah, aku harus berubah, aku harus bertobat. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang baik. Dari khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang ada di situ, banyak dari pelacur-pelacur itu bertobat. Ya kan? Banyak pelacur-pelacur ini bertobat. Dia terbuka. Cari pekerjaan yang halal. Jangan seperti itu. Itu kan menjual diri kepada laki-laki yang berhidung belang. Ayo cari pekerjaan yang lainnya. Ada yang bertobat, mungkin ada yang masih kalau bekerja biasa 1 bulan dapat segini, ini 1 hari bisa dapat sekian, 1 juta lebih dapat. Itu pemikiran mereka. Tapi ada yang bertobat sehingga dia menaruh, dia tidak mau melakukan pekerjaan itu. Dia bilang itu profesi, bilangnya gitu loh, enteng ya. Itu profesi saya, itu pekerjaan saya kerja apa? Gak ada lowongan pekerjaan, ya sudah saya ambil bagian pekerjaan ini. Enak dapat uang, berapa jam, 1 jam dapat sekian. Kerja di pabrik berapa? 1 bulan paling tidak sekarang berapa UMR-nya? 4 lebih, hampir 5 mungkin. Ini misalkan ini kalau tahun ini ya, 1 hari saya bisa pegang 2 juta. Seperti itu ya. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Tuhan inginkan jangan seperti orang Farisi, ya. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Tapi orang pemungut cukai yang menjijikkan bagi orang Farisi, pelacur, perempuan sundal, kalau dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Sehingga hamba Tuhan ini banyak menyaksikan bahwa banyak perempuan-perempuan yang bertobat, luar biasa ya. Mementaskan orang, mengangkat orang dari lumpur dosa. Mencelikkan mata yang buta itu namanya ya. Membuka, ini salah, jangan dilakukan. Itu tidak benar ya. Makanya firman Tuhan itu butuh respon. Firman Tuhan beda dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari saat-saat ini, yang sekolah, yang kuliah. Tapi firman Tuhan itu butuh tanggapan dari kita. Jaga kudusan, jaga kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti jaga kekudusan kita, pikiran kita, tutur kata kita, sikap kita. Saya ingat waktu SMP, entah angin apa yang membuat saya itu berjalan-jalan di belakang kelas saya. Waktu itu ada ruangan ya. Ini kepo, bahasa sekarang itu kepo. Kok ada suara nangis ya? Wah, saya hampiri dengan kekepoan saya ini. Saya sendiri waktu itu, teman-teman saya yang satu bangku itu belum datang. Saya hampiri ini ruangan, kok ada kakak kelas? Satu pasangan. Itu kan kakak ini kan pacarnya ini. Ya gila gitu ya. Kok kenapa kakak perempuan ini kok nangis? Nggak tahu ngomong apa kok nangis ya. Sampai telinga saya itu saya tempelkan di pintu. Bayangkan ya. Kadang saya berpikir kenapa sih saya kok kepo banget ya. Biasanya usia-usia segitu kan SMP. Itu kepo, itu kakak kelas itu kelas 3 saya masih. Kalau kakak kelas saya itu kelas 9, saya kelas 7 waktu itu ya. Kalau sekarang kan seperti itu ya. Saya dengarkan baik-baik. Ternyata apa? Si perempuan ini minta pertanggungjawaban. Wah, berarti apa yuk? Saudara berpikir apa? Perempuan ini minta pertanggungjawaban. Ayo kamu harus tanggung jawab. Lah, saya kan tanggung jawab apa kan enggak tahu kan. Masih polos kan, ini polos. Kalau misalkan saya sudah dewasa SMA gitu, dengarkan gitu kan sudah tahu. Ini polos. Kakak ini minta tanggung jawab apa ya? Wah, nangis terisak-isak. Ternyata hamil duluan. Masih SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 waktu itu ya. Kakak kelas saya itu ya. Terus setelah itu saya nggak berani mendengarkan lagi. Akhirnya entah apa gitu, salah satu guru bercerita kepada saya, hati-hati.
yang SMP, yang sudah menstruasi gitu ya. Berarti reproduksi perempuan itu sudah siap dibuahi kan, sudah menghasilkan sel telur, ya. Sudah menghasilkan sel telur, jadi dijelaskan juga supaya tahu, memang harus tahu itu. Ya akhirnya saya sudah, kok bisa terjadi seperti itu, Bu? Itu terjadinya pada saat kemah. Wah, itu setelah itu tidak ada kemah waktu itu, tidak boleh diadakan kemah. Tidak boleh. Bu, kok pramukanya nggak ada kemah? Tidak ada. Waktu itu kepala sekolahnya perempuan. Tidak ada kemah-kemah. Nanti terulang lagi peristiwa itu, gitu ya. Tidak tahu itu melakukannya di mana. Kemah kan biasanya kan banyak anak, tidak tahu ya. Makanya kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang harus kita tahu itu benar atau tidak, kita jaga. Tubuh kita adalah bait Allah, ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jaga baik-baik. Yang masih muda, ya, jaga baik-baik kehidupan kalian, karena itu berpengaruh ke depannya, ya, itu berpengaruh ke depan kita. Kalau ada sesuatu yang benar-benar kita bersalah kepada Tuhan, kita minta ampun dan jangan dilakukan lagi sesuatu yang tidak baik. Jadi pada saat itu di sekolah kami, sekolah saya waktu itu, pendidikan seks itu memang harus disampaikan kepada anak. Itu TK, itu sudah harus tahu ternyata. TK, SD itu harus tahu. Makanya terjadi pelecehan seksual itu karena kaum awam tidak mengerti apa sih pelecehan seksual itu. Jadi anak-anak yang kecil-kecil itu jadi korbannya. Jadi disempatkan bagaimana caranya sekolah itu harus ada penyampaian itu tentang pendidikan seks. Jadi harus tahu. Anak TK, SD, oh ini ya, oh laki-laki itu seperti ini, oh perempuan itu seperti ini, oh kalau usia subur seperti ini, kalau akil balik itu seperti ini. Jadi itu kita harus pahami juga. Selain kebenaran firman Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang kita butuh tahu. Ya, kalau sudah tahu jangan dipraktekkan. Banyak yang waktu itu saya pernah omong-omong dengan orang tua, seorang hamba Tuhan bercerita ada orang tua yang melakukan sesuatu, tapi dia mau berdoa untuk anaknya ini, anak yang di luar nikah, maksudnya ya, di luar nikah harus didoakan, diputus sesuatu yang tidak baik itu, ya, supaya nggak menurun. Dan selanjutnya itu harus dipatahkan, Bu Eli, harus dipatahkan itu. Ya memang benar, suatu tali merah yang dosa itu dipatahkan, putus. Kutuk apa, kutuk penyakit, kutuk segala sesuatu diputus. Karena kutuk itu sudah ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Hal-hal yang seperti itu saya ingat, oh ya, kalau saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, saya tahu oh ini ya seperti ini. Banyak orang-orang yang mengalami hal seperti itu, ada yang depresi karena seperti ini, seperti yang kakak kelas saya itu. Kalau misalkan nggak tanggung jawab, bisa bunuh diri, bisa. Akhirnya dia disuruh melahirkan dulu, sampai lahir baru dia melanjutkan SMA-nya. Jadi waktu ujian itu dia sudah posisi udah hamil, tapi teman-temannya tidak tahu. Yang tahu hanya saya itu, cuma saya. Dan akhirnya lapor ke guru. Lama-lama setelah kakak ini lulus baru tersebar bahwa kakak itu tadi hamil duluan, masih kelas 9. Tapi saya dengar-dengar dia melanjutkan sekolahnya. Suaminya tetap tanggung jawab. Dia selalu lulus SMA, kerja, menghidupi anaknya juga kan, itu ya. Kalau kita menanggapi firman Tuhan, ya, pasti kita melakukan sesuatu yang baik. Ayo sama-sama, Tuhan memanggil kita. Pada saat firman Tuhan itu disampaikan, itu panggilan Tuhan kepada kita. Lakukan yang baik. Jaga hidupmu, jaga kekudusan. Kita ini seperti terang dunia.
Tuhan Yesus terang dunia, berarti kita juga terang dunia. Pancarkan sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya. Itu banyak hal ya, yang situasi di luar sana, banyak sesuatu yang terjadi. Tapi kita ingat, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Meskipun banyak hal, saya juga pernah salah. Oh, pernah lah. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa di sini merasa sempurna? Oh, ada orang yang merasa dirinya sudah rohani. Wah, sudah berdirinya sudah beda. Jadilah seperti padi, semakin berisi itu semakin merunduk. Orang yang taat, orang yang merespon firman Tuhan, itu butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan. Ada ketulusan. Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidupku diberkati. Ya. Kalau kita sudah punya pasangan, ya, jaga kekudusan. Nanti ada saatnya setelah kita diberkati. Tunggu sampai diberkati Tuhan. Karena berkat itu mengalir ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, cepat minta ampun pada Tuhan. Kalau kita merespon sesuatu yang baik, kita menanggapi Tuhan, iya ini aku Tuhan. Aku mau taat, aku mau rendah hati. Aku tulus mengasihi Tuhan. Aku tulus melayani Tuhan. Itu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Respon kita kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadilah berkat ya, dan terang dimanapun kita berada. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah merespon, kita sudah melayani, kita sudah ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin kita lebih dari teman-teman kita. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan itu. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan pengalaman-pengalamanmu bersama Tuhan kepada teman-teman kita. Itu kesaksian yang luar biasa. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik buat kita. Yang enggak tahu, ya setiap keluarga kita, orang tua kalian, adakah masalah? Ingat, Tuhan sanggup menolong kita. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi ya, hadirat Allah itu 1000 rasa. Karena hadirat Tuhan itu apa? Memberikan kelegaan. Saya pernah ya mengalami sesuatu yang membuat saya itu tidak bisa berhenti. Untuk berhenti menyembah Tuhan tidak bisa. Rasanya itu ingin dekat dengan Tuhan. Sampai meneteskan air mata yang kalau misalkan ditaruh di piring ya luar biasa mungkin ya. Saya ungkapkan sesuatu lebih baik ya, memang ya curhat kepada orang lain itu kadang-kadang tidak bisa memuaskan Mas Ian ya. Paling oh ya banyak doa ya. Masalah itu memang ada ya. Itu proses hidup kita, proses hidupmu. Ayo banyak doa, pasti itu. Tapi pada saat saya ya mungkin saya juga share pada seseorang, akhirnya saya meluapkan kepada Tuhan. Hadirat itu, hadirat Allah itu memang benar 1000 rasa, tidak ada tandingannya. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita yang tidak bisa tergambarkan. Gak ada di dunia ini yang bisa menghibur kita pada saat kita mengalami sesuatu yang menghimpit terlalu berat. Hanya Tuhan yang sanggup. Jadi kalau saudara alami sesuatu itu sudah luapkan kepada Tuhan. Entah itu nangisnya bagaimana, wah. Tapi pada saat amin itu rasanya lega. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan. Sepertinya itu kekuatan itu 100 kali lipat dibanding sebelum doa. Bahkan lebih dari itu tadi, 1000 itu tadi, 1000 kali lipat. Ada power yang luar biasa.
yang dari Tuhan itu pastinya ya. Sehingga bisa melakukan sesuatu, bisa bekerja, aktivitas apapun kita bisa, itu karena apa? Kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak bisa menyembah, oh aku bisa, kalau aku gini tuh karena aku sendiri. Tidak ya, itu dari doa orang tua juga. Ya, dari doa-doa senior kita atau kita sendiri yang berdoa. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara pada saat berdoa mengalami hadirat Tuhan itu bukan hanya di gereja ya. Kalau pada saat kita sendiri merenungkan firman Tuhan, kita dijamah Tuhan, oh bisa. Ada kuasa yang luar biasa. Ini saya tutup ya kesaksian ini ya. Ini kisah anak saya masih kecil, mungkin saya ceritakan lagi. Anak saya Matthew itu waktu kecil, karena saya mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada waktu itu gereja lama dari Malaysia kalau tidak saya lupa ya itu ya. Hamba Tuhan ini ya di sini waktu gereja lama ya. Ya itu ingat kalau sakit, jama yang sakit kepala ya kepalanya dijama. Kalau perutnya sakit ya perutnya dijama. Jangan ayo letakkan tangan di dada kita berdoa. Nah biasanya gitu kan. Tunjukkan yang sakit perut atau apa. Ya, pada saat mendengar khotbah itu saya ingat anak saya itu usia agak berapa, udah usia berapa itu tidak bisa menyebutkan salah satu huruf yaitu R ya. Sulit sekali ngomong R. Ya ampun Tuhan, anakku masuk pelat gitu ya. Pada saat saya mendengarkan khotbah itu jama yang mungkin sakit atau apa. Akhirnya saya panggil anak saya ajak masuk kamar. Sini. Dia diam ya, anak saya memang diam yang cowok ini ya. Sini usia berapa? 2 atau 3, 4, hampir 4 tahun kayaknya ya. Duduk ya, julurkan lidahmu. Nurut, biasanya anak kan, apa sih mak? Enggak, nurut ini. Nurut, enggak tahu kakaknya sekolah mungkin ya. Cuma berdua, saya sama Matthew. Saya masuk kamar, julurkan lidahmu. Ayo dijama yuk, dijama. Ini Tiu juga megang lidahnya ya. Mama juga pegang lidahnya. Nah saya tahu Tuhan, aku punya kuasa. Kalau hamba Tuhan itu kuasanya ya Roh Kudus. Roh Kudusnya ya satu kan. Pasti saya bisa. Saya bilang gitu ya. Saya pasti bisa. Pegang ya. Saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, anak saya bisa ngomong R gitu ya. Terus Tiu ikuti mama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tiu bisa ngomong R, ya ikuti gitu ya. Saya itu selang sudah amin ya, sudah main, sudah lupa. Nah itu saya dimasak di dapur, tiba-tiba dia pamer, wah seneng semangat, gak tahu itu selang 2 hari atau 3 hari, dia lari, mama rumah gitu ya, mama rumah. Cuma waktu saya tuh nggak fokus dengan kata-katanya si Matthew ini. Ya sana main sana. Ma kasihan ya. Dia itu pinginnya pamer. Aku loh ma bisa ngomong R kok di sana suruh sana. Karena sudah lama kan. Entah itu 3 hari atau berapa hari sudah lama pokoknya. Oke waktu itu terus saya tersentak loh. Anakku tadi ngomong apa ya? Saya panggil loh, dia sudah lari main kan. Hei pulang. Saya panggil gitu. Kamu tadi bilang apa? Lupa dia. Mau pikirnya sudah tadi bikinnya. Apa mah? Lo tadi lo dekat mama tadi lo. Kamu bilang apa tadi? Rumah. Bilang gitu. Loh, kamu bisa ngomong R. Lagi rumah. Saya terus rumah wah puji Tuhan. Oh saya lulus gini puji Tuhan. Ternyata kamu bisa ngomong nak. Saya bilang gitu ya. Karena dengan salah satu huruf kan kadang-kadang aneh juga ya. Sampai diketawai. Ternyata anak saya itu cuek sekali ya. Diketawai temannya. Oh gak bisa ngomong R, L gitu aja ya. Tapi dia cuek. Tetap main bersama temannya. Untung anak saya itu berbesar hati ya. Biasanya kalau orang yang minder kan. Aku gak mau main. Aku gak bisa ngomong R. Enggak. Dia tetap main. Luar biasa ya. Itu kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya ya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Roh Kudus itu satu. Kalau hamba Tuhan itu bisa melakukan seperti itu. Kalau kita punya kuasa, ada pujian, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kita diberi kuasa. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus,
Itu kita sudah menerima kuasa dan bisa melakukannya. Luar biasa saya. Tuhan Yesus terima kasih. Kau baik. Luar biasa. Yuk. Kita akhiri firman Tuhan siang hari ini. Ingat ya, panggilan Tuhan itu mengajak kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Maaf ya, lebih ya. Wah, bablas waktunya. Maaf. Yuk. Kita akan nyanyikan satu pujian. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara untuk bangkit berdiri. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh Hidupku. pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi ya, kita naikkan ya. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu turun atas kami. Kasih dan kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berhenti berbicara biar kuasa Roh Kudus terus berbicara menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Worship leader, singer, tim musik, tamborin, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Berkati pengurus kaum muda, berkati kaum muda, seluruh kaum muda di tempat ini, remaja, tunas remaja, mereka dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami tengadakan tangan kami. Kami rindukan kuasa Tuhan turun atas kami. Berkat Allah terus melimpah atas kehidupan kami. Engkau naik tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melimpah turun atas kami. Kemenangan demi kemenangan kami raih, kami capai karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.